Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Python untuk Excel. Pada pembahasan sebelumnya kita belajar tentang list, yaitu satu buah variabel yang bisa menyimpan beberapa data. Sekarang misalnya kita pernah melihat data seperti ini yang disusun, katakanlah nama satu, dan dia terdiri dari beberapa data lain. Sebagai contoh, nama. Atau nama satu kita ganti menjadi siswa. Siswa 1 seperti ini, nanti ada siswa 2. Dan kemudian di dalam siswa 1 ini ada nama Joni, kemudian usianya katakanlah 10, dan lantas alamatnya katakanlah Yogyakarta. Ini adalah data siswa 1. Kemudian siswa 2, nama Edi, usia 11, alamat katakanlah Jakarta. Ini siswa 2. Kemudian ada juga siswa 3, nama Siti, usia 13, alamat Surabaya misalnya. Dan ada siswa 4, nama Edward, usia 12, alamat Bandung. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini, apakah cocok kalau kita memakai variabel atau list? Ingat bahwa list itu bentuknya seperti ini. Jadi, kita hanya bisa menyimpan data nama saja. Sedangkan usia hanya bisa menyimpan data usia saja atau data angka seperti ini. Bagaimana kalau kita gabungkan? Gabungkan menjadi katakanlah variabel nama 1, kemudian di dalamnya itu ada nama, ada usia, dan ada alamat. Kemudian kita buat variabel siswa 2, ada nama, usia, dan alamat. Sedangkan nilai-nilainya itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita membuatnya seperti ini? Nah, dalam Python dikenal dengan istilah dictionary. Apa itu dictionary? Jadi dictionary adalah cara kita menyimpan data tetapi dengan model seperti ini, pasangan antara key dan value. Jadi yang di sebelah kiri ini disebut key atau kunci, dan di sebelah kanannya disebut value atau nilainya. Bagaimana cara membuatnya? Kalau kita menggunakan gambaran seperti ini, maka pada Python kita tulis seperti ini. Kita buat siswa 1 sama dengan, dan di sini kita membuat dictionary. Mungkin Anda tahu bahwa dictionary adalah arti dari sebuah kamus. Dan kamus itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu adalah katanya dan sisi kanan adalah maksudnya atau arti dari kata itu. Begitu pula pada dictionary yang melekat pada konsep Python. Bayangkanlah sisi kiri ini adalah katanya dan sisi kanan adalah arti dari kata tersebut. Tetapi dari pengertian Python, sisi kiri ini adalah key-nya dan sisi kanan adalah value-nya. Nah, lantas bagaimana cara membuat seperti ini? Siswa 1 sama dengan, kemudian pembuatan dictionary diawali dengan tanda kurung kurawal dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Nah, yang sebelah kiri kita tulis nama. Kemudian gunakan titik 2, lantas kita tulis value-nya atau nilainya. Joni misalnya. Kemudian koma untuk memisahkan dengan key dan value berikutnya. Usia. Titik 2, 10. Tidak perlu menggunakan tanda kutip, karena ini adalah data angka. Dan kemudian alamat, titik 2, Yogyakarta. Oke, kita sudah punya siswa 1. Sama seperti yang kita buat pada Excel ini. Siswa 1, nama usia Yogyakarta. Kemudian siswa 2, kita tulis. Siswa 2 sama dengan nama. Di sini kita tulisnya Edi 11 Jakarta. Edi, usia, titik 2, 10, alamat, titik 2, Jakarta. Siswa 3 sama dengan nama, kita lihat lagi, Siti 13 Surabaya. Siti, usia
13, alamat Surabaya. Nah, kalau ada tanda garis merah seperti ini, itu tandanya untuk value sebelumnya belum diberi koma. Terakhir siswa 4. Sama dengan nama Edward. Usia 12. Alamat Bandung. Jadi kita punya 4 buah dictionary. Lantas bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya, kita gunakan print lagi. Kalau kita ingin menampilkan semuanya, dari nama sampai alamat ini, maka cukup ketik print, lantas tulis saja siswa. Siswa 1 dalam hal ini. Baik, yang bagian bawah ini kita hapus saja. Kita save dan kita coba jalankan. cls python list.py. Maka akan muncul data seperti ini, lengkap dengan tanda kurung depan dan belakangnya. Nama Joni, usia 10, alamat Yogyakarta. Bagaimana kalau kita hanya menampilkan namanya saja? Cukup kita ketik siswa 1, kemudian dalam tanda kurung kurawal, kita tulis nama. Coba kita save. Kita jalankan python list.py. Maka kita mendapatkan Joni. Jadi kalau kita ingin menampilkan siswa 1 sampai siswa 4 untuk nama saja, maka cukup ketik siswa 1, siswa 2, nama, siswa 3, nama, dan siswa 4, nama. Coba kita jalankan python list.py. Maka muncul Joni, Edi, Siti, dan Edward. Kemudian kita akan buat sebuah kalimat. Teman kami 0, 1, 2, dan 3. Lantas kita gunakan format. Akan menjadi seperti ini. Kita tampilkan python list.py. Maka akan muncul kalimat teman kami Joni, Edi, Siti, dan Edward. Atau kita bisa ketik seperti ini, print nama, usia, alamat. Kemudian kita ketik format, katakanlah kita hanya menggunakan siswa 1. Siswa 1 nama, kemudian siswa 1 usia, dan siswa 1 alamat. Kemudian kita save, kita ketik python list.py. Baik, di sini ada kesalahan. Apa yang salah di sini? Oke, di sini 3, harusnya 2. Kita save python list.py. Nama Joni, usia 10, alamat Yogyakarta. Baik, jadi kita sudah mengenal apa itu variabel, kemudian list, dan dictionary. Perhatikan bagaimana cara kita membuat variabel, membuat list, dan membuat dictionary. Nanti akan sangat penting pada saat Anda bekerja menggunakan MS Excel.